Sampun. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk diri kita, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga menjadi bekal amal soleh kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan hadis nomor 14 nggih. Kita sudah selesai dari hadis nomor 14, yaitu tentang nopo? Ancaman bagi sinten Pak Bu? Pezina, terus sinten? Pembunuh dan orang yang murtad. Mereka semua termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar dan boleh diapain? Boleh dibunuh. Sing bunuh sinten? Pemerintah. Ya, bukan warga setempat, bukan masyarakat umum. Yang berhak untuk menegakkan hukuman qisas, hukuman had atau yang semisalnya adalah pemerintah. Adapun kita tugasnya ya cuma ngelapor saja, yeah. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Adapun sekarang kita masuk di hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini membahas tentang adab-adab Islami, Pak Bu. Beberapa adab Islami yang dikaitkan dengan keimanan. Korelasi antara adab dengan apa? Keimanan. Apa sih hubungannya antara adab dengan iman? Itu insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Nah, sebelum kita bahas, silahkan dibaca terlebih dahulu hadisnya. Fadal. Rawahu
Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-15 ini dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi sinten Pak Bu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini pesan yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini yang pertama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah beberapa contoh dari sekian banyak contoh mengenai adab-adab Islami. Jadi berbicara baik, kemudian apa? Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu adalah 3 contoh dari adab-adab Islam yang sudah seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir dikaitkan dengan adab-adab yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya berbicara baik atau diam. Barang siapa yang beriman, maka dia hendaknya memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga dan memuliakan tamu. Apa hubungannya antara bicara baik dengan hari kiamat? Antara berbuat baik kepada tetangga dengan hari kiamat, kemudian memuliakan tamu dengan hari kiamat. Kira-kira nopo hubungannya Pak Bu? Apa korelasi antara adab-adab itu dengan keimanan kepada hari kiamat? Sinten sing saged? Belum nemu? Dening si Nabi SAW menyampaikan harus memuliakan tamu jika beriman kepada hari kiamat. Ki hubungannya apa tamu karo hari kiamat? Apa hubungannya gitu? Aneh temen tamu kaitannya dengan hari kiamat itu bagaimana? Hari pembalasan, kenging nopo karo hari pembalasan? Napa? Dapat pahala? Masya Allah. Ada jawaban lain? Apa? Perintah dari Allah. Dalile. Iya, jawabannya betul semua. Kenapa kok dikaitkan dengan hari akhir? Kata para ulama Pak Bu, rahimani wa rahimakumullah,
Karena orang yang beriman dengan hari akhir itu tandanya, cirinya bisa kelihatan di adab-adab kesehariannya. Dan di antara adab-adab itu yaitu kepada tamu, kepada tetangga, dan di lisannya. Jadi kalau kita pengen ngukur keimanan kita, Pak Bu, keimanan kita itu sudah di level yang lumayan tinggi atau belum, di antara ngukurnya adalah lihat lisan kita. Lebih banyak mengucapkan kata-kata yang baik atau malah sebaliknya. Lihat muamalah kita dengan tetangga kita. Lebih banyak menyakiti atau membahagiakan mereka. Lihat pula ketika kita sedang menemui tamu, ya. Apakah kita mengecewakan tamu tersebut atau justru kita malah menjamunya dengan sangat baik? Ini adalah bocoran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tahu kadar keimanan kita. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala mengatakan, hadzal haditsu fihi bayanu ba'di khisalil iman. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri keimanan seorang hamba. Keimanan seorang hamba itu bisa tergambar, bisa kelihatan efeknya dalam kehidupan sehari-hari ketika omongannya baik, ketika kepada tetangga baik, dan juga kepada tamu itu baik. Dan yang namanya iman, Pak Bu, kita sering mendengar iman. Iman niku sih napa? Beriman kepada Allah. Nah, panjenengan kalau mendengar kata iman itu gambarannya napa? Percaya. Ya, percaya, mempercayai, membenarkan, itu secara bahasa. Betul. Tapi di sana ada definisi lain yang sudah seharusnya kita pegang erat-erat. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Ini pengertian iman yang didefinisikan oleh para ulama ahlus sunnah. Iman itu adalah qaulun bil lisan. Artinya apa? Diucapkan dengan lisan. Contohnya pripun? Ya syahadat, ya. Syahadat itu harus diucapkan apa nang dalam hati? Diucapkan, Pak Bu. Jadi kalau ada nuwun sewu, okay. Kalau ada mu'alaf syahadatnya koneng dalam hati, kue kurang tepat, ya. Kok sih lagi ngapain? Lagi syahadat kok, ya kurang tepat. Harusnya diucapkan. Dan afdolnya memang harus disaksikan oleh banyak orang. Ya, saya dulu pernah ikut menyaksikan salah seorang mu'alaf masuk Islam, Pak Bu. Ya. Jadi memang harus diucapkan, disaksikan oleh banyak orang. Supaya apa? Supaya orang itu mengetahui dia itu sudah muslim gitu. Di antara hikmahnya seperti itu. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb. Selain diucapkan dengan lisan, harus diyakini di dalam hati. Jadi nggak cuma ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, esuke syahadat wong ini nyajen, ya. Kayak ming ngomong tok. Harus benar-benar diyakini dalam hati kita, Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amalun bil jawarih, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Inilah iman yang didefinisikan oleh para ulama ahlus sunnah. Berbeda halnya dengan para ulama dari kalangan murji'ah, ya, mu'tazilah.
Mereka mendefinisikan iman itu cuma dengan ucapan dan keyakinan. Amal soleh itu nggak berefek kepada keimanan. Ini adalah definisi yang keliru. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah iman. Keimanan akan tercermin dalam tubuh kita, dalam diri kita, dengan adab-adab yang telah disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita meyakini bahwasanya hari akhir nanti akan ada, hari akhir itu yang dimaksud di sini adalah hari kebangkitan akan benar-benar terjadi, maka kita akan berpikir lebih dalam sebelum bertindak, sebelum berucap, sebelum melakukan sesuatu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa billahi wal yaumil akhir? Yang malaikat, kitab-kitabnya, terus napa malih? Para rasulnya, qada dan qadar, kenapa enggak disebut Pak Bu? Kenapa kok Nabi SAW langsung man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Apakah berarti kita nggak perlu beriman dengan kitab-kitabnya, dengan para rasulnya, dan dengan iman-iman yang lain, atau bagaimana? Kata para ulama kita, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, kenapa kok Nabi SAW langsung menyebut hari akhir? Karena kalau seseorang iman kepada hari akhir itu sudah beres, maka keimanan-keimanan yang lain akan ngikut. Jadi kata para ulama, kalau orang sudah beriman dengan keimanan yang benar, yaitu kepada hari akhir, maka keimanan-keimanan yang lain itu akan beres, ngikut juga. Jadi bisa kita simpulkan, ya, poin intinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia yakin nanti akan dibangkitkan, nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pesan yang pertama yang Nabi SAW sampaikan, fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Yang namanya lisan niku Pak Bu, dan ini nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Yang namanya lisan itu seperti halnya pisau bermata dua. Ya, kata beliau di sini disebutkan al-lisan silahun dzu haddain. Lisan itu bagaikan pisau yang bermata dua. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya lisan itu kadang bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, di waktu lain lisan bisa digunakan untuk kejahatan. Untuk kebaikan contohnya apa? Lisan untuk kebaikan contohnya apa Pak Bu? Baca Al-Quran, terus apa? Zikir, terus apa malih? Memberikan nasihat, berdoa, apa malih? Wis ketok ya papat? Hah? Apa? Banyak ya apa maning? Papat tok ya apa banyak? Apa tadi? Baca Quran, zikir, berdoa, berbicara yang baik, apalagi? Memberikan nasihat ya, 5 tadi dah. Wis 5 tok ya? Napa malih Mas? Napa? Adzan ya. Apalagi? Hah? Apa?
menjawab adzan, berdoa setelah adzan, ya. Iqomat, ya banyak banget ya. Itu contoh apa? Falyakul khairan. Kalau bisa kita mengendalikan lisan kita, gunakanlah untuk sesuatu yang baik. Kalau nggak bisa, maka kata Nabi SAW, auliyasmut, hendaknya diem, jangan diobral omongan kita. Makanya saking pentingnya lisan ini Pak Bu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat ya, untuk senantiasa menjaga diri kita, untuk mengawasi kita, apakah kita ini lebih banyak ngomong buruknya atau ngomong baiknya. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap manusia itu kalau bicara pasti di samping kanan kirinya itu ada malaikat raqibun atid, malaikat yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa membersamai, mencatat apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rintihkan. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah ditanya, Pak Bu, apakah semua ucapan kita itu dicatat kemudian dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ajal, tentu. Bahkan sampai rintihan wong sing meriang be akan dilaporkan. Nah, rintihan wong sakit itu gimana? Aduh, ini akan dilaporkan sama malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan, ya, kalau nggak salah Imam Ahmad itu atau siapa lupa, kalau sakit itu lebih banyak zikirnya, kalau nggak zikir diem. Kenapa? Karena setiap ucapan yang keluar dari lisan kita akan dilaporkan sama Allah. Nah, kita ini kalau sakit biasanya lebih banyak nopo nih Pak Bu? Adu-adu apa subhanallah adu-adu rintihan Allah kiye biung malah biungnya sing diundangi. Ya. Aduh ramari-mari, lah doane be ramari-mari ya. Sakit gigi, mulai pusing ya. Atau misalnya lagi merasakan sakit di beberapa sendi ya, masuk angin, kita itu lebih banyak zikirnya atau merintihnya ya. Maka kita harus introspeksi sendiri diri kita masing-masing. Falyakul khairan aw liyasmut. Jangan sampai kita mengobrol ucapan kita dengan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, pesan yang kedua apa Pak Bu? Fal yukrim jarahu. Yang pertama kata beliau, hendaknya memuliakan yang pertama kata beliau SAW, hendaknya menjaga lisan. Kalau nggak bisa bicara baik, maka lebih baik diam. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, hendaknya memuliakan tetangga. Nah, pertanyaannya, sing dimaksud tetangga niku sih pripun? Apakah ada batasannya atau kepriwe atau kepripun? Bagaimana? Tangga niku pripun Pak Bu? Apakah saya sama Pak Makasin itu tetangga? Jauh. Jadi siapa? Pak RT. Nah, ini bagaimana ini? Apakah saya sama Pak Juliman itu tetangga? Ya. Di sini para ulama memberikan definisinya. Di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tetangga itu adalah sarat daruhu qaribatan min darik wa maskanuhu mujawiran limaskanik
walaka bihi liqa'atun muta'addidatun tarahu wa yarak. Yang namanya tetangga itu satu, rumahnya berdampingan. Rumahnya apa? Berdekatan lah. Rumahnya berdekatan. Oke. Jadi misalnya sinten, ya saya sama Ustadz Aji gitu. Itu nempel, uduming perek tok tapi apa? Nempel. Ya, kemudian Pak Warlan kali sinten berarti niki sampingnya Pak Marno nggih. Itu tetangga wis jelas ya. Deketan ya, deketan, enggak ada semenit wis tekan omahe. Ini yang pertama. Yang kedua, wa maskanuhu mujawiron li maskanik. Tempat tinggalnya berdampingan. Yang pertama berdekatan, yang kedua berdampingan. Ya isi bisa dideleng lah. Contohnya saya sama Pak RT buka pintu wis keton daleme Pak RT. Ya, Pak Sarno kan nggonku tekan ora Pak? Ketutupan wit kelapa ya. Ini yang kedua. Yang pertama berdekatan, yang kedua berdampingan. Ya, ia ada jarak tapi masih kelihatan. Nah, yang ketiga kata beliau hafizahullah, walaka bihi liqa'atun muta'addidatun tarahu wa yarak. Kamu sering ketemu dengan pertemuan yang berulang-ulang. Kamu melihatnya dan dia melihatmu. Alias napa? Sering ketemu. Nah, berarti ini bisa dikatakan tetangga apa mboten ini? Saya sama Pak Makasin. Tetangga udah Pak. Sering ketemu nang pondok. belum dikatakan tetangga. Kenapa? Karena rumahnya jauh. Cuma memenuhi poin yang ketiga, sering ketemu. Ya. Jadi 3 poin ini harus terpenuhi. Itulah tetangga. Adapun kalau misalnya cuma ketemu, yaitu belum dikatakan tetangga. Ya, mungkin bisa dikatakan ya teman dekat gitu ya. Nah, intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetangga itu ya yang rumahnya dekat dan kita sering ketemu. Esok awan wengi ketemu. Ya, itulah tetangga. Dan kita harus memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah menjaga lisan kita, Pak Bu. Ya, menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu pedes kepada tetangga kita. Pedesnya nyaingi sambal geprek ya. Levelnya lebih dari 10. Sampai-sampai tetangganya itu pengen pergi dari rumahnya. Ini dosa besar ya. Ini dosa besar dan ini pernah saya bahas di pondok kajian Ahadisul Akhlak, hadis mengenai dosa besar ya. Di antaranya adalah ketika tetangga itu pindah rumah dikarenakan perilaku kita buruk. Orang kuat ceritanya, lasnya pindah bae lah. Kenapa sih kayak fulan gawe nyong larati? Itu yang bikin sakit hati, dosa, Pak. Dan dosanya besar. Ya, hati-hati. Dan yang namanya berbuat baik kepada tetangga itu kita harus bisa mengetahui kondisi ya. Kita harus bisa mengetahui kondisinya dan harus memaklumi bagaimana dalam berinteraksi ya. Namanya interaksi kan kadang ada gesekan, ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Maka yang seperti ini ya jangan sampai berlangsung lama ya, jangan sampai berlangsung lama. Karena diem-dieman dengan saudara muslim itu nggak boleh sampai 3 hari, Pak Bu. Kalau lebih dari 3 hari, ancamannya adalah pahala kita nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan amal baik kita tidak akan
dilihat oleh Allah. Maka kalau misalnya kita ada masalah dengan tetangga kita, dengan saudara muslim kita, itu jangan lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari. Hari keempatnya baikan, sing kelimane musuhan maning, ya aja lah, diakal-akali. Telu meneng-menengan, papat baikan, 5 6 itu meneng maning, 8 santai maning, ya jangan. Ya, sebisa mungkin ya jaga pertemanan kita dengan tetangga kita. Memang kenapa Ustadz kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, diantaranya menjaga lisan? Karena Nabi SAW itu pernah mengancam seorang wanita yang dia tidak bisa menjaga lisannya, sering menyakiti tetangganya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah ditanya, Pak Bu, mengenai seorang wanita yang sangat rajin sekali ibadah. Dia rajin sholat wajibnya tentu, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, dan dia suka bersedekah. Dengan seorang wanita yang dia cuma menjaga amalan wajib dan beberapa amalan sunnah saja. Sedekah, senang sedekah. Maka Nabi SAW ditanya, wahai Rasul, manakah yang lebih baik? Ini ada wanita, dia selalu menjaga sholat wajibnya, dia suka beramal soleh, tapi ya sunnah-sunnahnya jarang lah, dan dia sangat pandai menjaga lisannya. Maka kata Nabi SAW, dia di surga. Terus bagaimana dengan seorang wanita? Dia Masya Allah menjaga sholatnya, kemudian menunaikan sholat sunnahnya, bahkan puasanya. Akan tetapi kata orang ini, tu'dzi jiranaha bilisaniha, dia suka menyakiti tetangganya, wahai Rasul. Dia suka membuat sakit hati tetangganya, wahai Rasul. Bagaimana tanggapan panjenengan, wahai Rasul? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Ustaz, berarti ya ora usah ibadah sunnah gitu, sing penting lisane apik. Ya bukan seperti itu. Kita tetap menjaga ibadah sunnah kita disertai dengan akhlak yang baik. Bukan berarti hadis ini kemudian memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, bukan. Tapi hadis ini sebagai peringatan, ibadah sunnah saja nggak cukup, harus diiringi dengan akhlak yang baik. Ini adalah pesan yang keberapa? Yang kedua. Hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Kemudian pesan yang ketiga apa, Pak Bu? Wal yukrim dhaifahu. Hendaknya orang yang ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia memuliakan tamunya. Dan termasuk ujian, Pak Bu, ketika kita berjumpa seorang tamu yang tidak dikenal, ya. Kadang panjenengan kalau didatangi tamu yang nggak dikenal, apalagi nggawa tas lempang, nggawa stop map, ya. Kertasnya digulung, ya. Boleh salam santun banget. Kita biasanya langsung gimana? Nyuguhi teh apa kopi? Apa langsung diurak? Prai dulu gitu. Langsung mau.
ujian itu, Pak. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ya, di ayat ke-20-an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim alaihi salam itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang tamu-tamu. Ketika datang sinten? Tamu-tamu. Dan tamu-tamu ini adalah sinten, Pak Bu? Para malaikat. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu suatu hari pernah didatangi oleh para malaikat yang berubah wujud dengan wujud sosok laki-laki yang tampan. Ada beberapa malaikat. Malaikat ini menemui Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyampaikan dua kabar. Satu kabar gembira, yang kedua kabar peringatan. Kabar gembira tentang sinten? Anaknya, yaitu Ishak alaihi salam yang akan segera lahir. Kemudian kabar kedua peringatan bahwasanya akan terjadi azab yang begitu sangat besar. Tamu-tamu ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan waalaikumsalam. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu qaumun munkarun. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak tahu, nggak kenal ini siapa mereka ini. Tapi ketika mengucapkan salam, dijawab salamnya dan dipersilahkan masuk, Pak Bu. Ketika mereka sudah dipersilahkan masuk oleh Nabi Ibrahim, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika tamu-tamu itu sedang menunggu Nabi Ibrahim, ya sudah dipersilahkan masuk oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian perlahan mundur ke dapur. Kira-kira ngapa ke dapur? Jikot parang atau linggis atau peso? Ternyata ke dapur, lapor ke istrinya, ini ada tamu, bikinkan sapi bakar. Masya Allah. Bi'ijlin samin, sapi bakar, Pak Bu. Tamune ora kenal gue siapa. Kita kadang apa sing paling istimewa? Ayam bakar bembu ya. Kebe sing wis kenal. Apa meneh sing durung kenal ya? Banyu panas ini siramna. Nauzubillahi min dzalik. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang belum kenal, kemudian langsung ke belakang ke dapur nemui istrinya, bikinkan sapi bakar. Kemudian setelah sudah matang, singkat cerita, sapi bakar itu dipersilahkan untuk dinikmati oleh tamu-tamu itu. Ternyata tamu-tamunya nggak mau, nolak. Sapi bakar orang gelem. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun merasa takut. Loh ini kenapa? Kok nggak mau sapi bakar? Akhirnya para malaikat ini mengabarkan, kami adalah utusan Allah. Kami datang ke sini untuk memberikan kabar kepada engkau wahai Ibrahim bahwasanya engkau akan memiliki putra yaitu Ishak, dan yang kedua kami akan menurunkan azab di kota ini. Dan yang disebutkan oleh malaikat itu adalah kotanya kaum Nabi Lut. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu masih satu zaman. Ketika Nabi Ibrahim dengar bahwasanya kotanya Nabi Lut itu akan diazab, loh di situ ada saudaraku, ada Lut, jangan diazab semua. Maka para malaikat ini pun mengatakan iya, tentu kami akan mengecualikan Lut dan juga keluarganya, kecuali istrinya. Kenapa istrinya? Ikut diazab. Kenapa diazab? Karena istrinya ini bersekongkol dengan kaumnya Nabi Lut. Ya, jadi istrinya ini suka membocorkan rahasianya Nabi Lut. Ya, akan ada tamu, kemudian disampaikan ke kaumnya. Nabi Lut kemudian punya kenalan teman-teman yang ganteng, disampaikan ke kaumnya. Dan ini dibenci oleh Nabi Lut. Kenapa? Kok kaumnya jangan sampai tahu akan ada tamu yang ganteng-ganteng? Kenapa?
Kenapa Pak Bu? Nabi Lut itu nggak mau kaumnya tahu akan ada tamu-tamu yang ganteng. Kenapa? Panjenengan belum pernah dengar kisahnya Nabi Lut apa? Tahu lah, ini tahu dengar lah. Karena suka sesama jenis. Jadi Nabi Lut itu nggak mau kaumnya itu dengar ada tamu, tapi istrinya itu membocorkan. Ya memang mereka itu saling bersekongkol. Ketika azab itu akan turun, ya, ketika azab itu turun, istrinya udah lari tapi balik lagi, pengen menyelamatkan kaumnya, hingga pada akhirnya diazab semuanya, kecuali Nabi Lut dan beberapa keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mengenai pembahasan kita di hadis yang ke-15. Dan sebelum kita tutup, di sini ada sebuah hadis Pak Bu yang menjelaskan tentang jamuan kepada tamu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaizatuhu yaumun wa lailatun. Menjamu tamu itu wajibnya cuma sehari semalam. Wajibnya. Berarti kalau sudah sehari itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Panjenengan mau menjamu mau tidak itu jenengan udah enggak dosa, nggih. Jenengan sudah terlepas dari itu. Wa dhiyafatu salah satu ayyamin fa ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Kalaupun kita mau tetap berbuat baik kepada tamu kita, maka itu dinilainya sedekah. Kemudian wa tamamud dhiyafati salah satu ayyamin bilailiha. Adapun kalau pengen menyempurnakan nggak cuma sehari, maka maksimal 3 hari. 3 hari ini sudah termasuk panjenengan mengistimewakan tamu, menjamu tamu sesuai dengan hitungan syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.